Sobat Epic, kasus perdagangan manusia merupakan kasus yang sulit untuk terungkap dan di tahun 2021 saja di seluruh dunia ada 90.000 kasus perdagangan manusia. Maka penting untuk bersikap waspada bahkan di tempat teraman sekalipun. Sayangnya orang-orang yang kami bahas kali ini tidak terlalu beruntung sebab mereka menghilang tanpa jejak. Hampir tidak ada hal yang lebih membingungkan daripada ketika seseorang menghilang tanpa jejak. Terutama ketika video mereka sesaat sebelum menghilang muncul setelahnya. Video kami kali ini adalah tentang kasus-kasus seperti itu. Karena hari ini kami akan menunjukkan kepada Sobat Epic rekaman terakhir yang misterius dari orang-orang yang menghilang dan tidak pernah terlihat lagi setelahnya. Termasuk di dalamnya antara lain seorang siswa yang menunjukkan perilaku yang sama sekali tidak dapat dipahami di dalam sebuah video sebelum dia menghilang, seorang wanita yang tampaknya memiliki firasat buruk, atau bintang olahraga yang tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Beberapa kasus yang kami bahas di sini akan membuat kalian takjub, sementara yang lainnya akan membuat kalian takut. Jadi stay tune di sini hanya di Story Epic ya guys. Kita mulai langsung dengan sebuah kasus yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Wanita yang kalian lihat di sini adalah Susan Mary Powell, 27 tahun dari negara bagian Utah, Amerika Serikat. Ibu dari 2 orang anak laki-laki ini merekam video dirinya sendiri dengan kamera pada tahun 2009. Seperti yang mungkin sudah kalian duga, ada sesuatu yang tidak beres pada saat itu karena Susan terlihat lelah dan sedih, bahkan senyumnya yang singkat pun tidak terlihat tulus. Namun yang lebih mengganggu lagi adalah apa yang dikatakan oleh ibu muda ini dalam video tersebut. Wanita berusia 27 tahun ini mendaftarkan semua benda berharga di rumahnya, merekamnya dan mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk keamanan jika sesuatu terjadi padanya. Tak lama kemudian, Susan Mary Powell memang benar-benar menghilang tanpa jejak. Suaminya, Joshua, segera dicurigai memiliki kaitan dengan hilangnya sang istri. Walaupun polisi belum bisa membuktikan apapun, namun mereka segera mencurigai bahwa sang suami melemparkan Susan ke dalam lubang tambang di pegunungan Utah. Akan tetapi nyatanya ibu muda itu tidak pernah ditemukan di sana atau di tempat lain. Jadi, apa kebenaran di balik video yang sebelumnya adalah rekaman terakhir Susan? Hal itu tidak akan pernah diketahui. Yang lebih tragis lagi, setelah Susan secara resmi dinyatakan meninggal, orang tua Susan diberikan hak asuh atas kedua anak mereka yang masih kecil. Suami Susan, Joshua, menjadi benar-benar gila saat itu dan dia tidak hanya mengakhiri hidupnya, tetapi juga kedua anaknya. Kita lanjutkan dengan kasus hilangnya seorang pemain rugby asal Inggris yang sangat misterius. Levi Davis, 24 tahun, tidak hanya dikenal sebagai bintang olahraga di negara asalnya, tetapi juga dikenal karena penampilannya di acara musik The X Factor ketika dia terbang ke Spanyol tahun lalu. Dari sini, olahragawan tersebut mengirimkan sebuah video yang ceria melalui handphonenya kepada sang ibu. Di dalamnya, Levi Davis terlihat tersenyum lebar di atas kapal dan menunjukkan kepada ibunya pemandangan laut yang fantastis. Dia beberapa kali menekankan betapa indahnya semuanya. Di malam hari, pria Inggris berusia 24 tahun itu kemudian mengirimi ibunya sebuah video lain. Di sini dia bersenang-senang di sebuah pub Irlandia di Barcelona sambil menonton pertunjukan musik. Malam itu, kamera CCTV di depan pub menangkap Levi Davis meninggalkan pub. Dia berjalan santai di trotoar dengan ranselnya melewati para pengunjung pesta lainnya. Meskipun gambar ini tampak sangat normal, namun videonya dalam kamera pengawas itu adalah kali terakhir sang atlet terlihat. Di tengah kesibukan kota Barcelona, Levi kemudian menghilang tanpa jejak. Meskipun daerah tersebut merupakan pusat turis di mana banyak orang yang keluar dan berjalan-jalan saat itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pemain rugby ini di malam itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa baik handphone maupun kartu banknya tidak pernah lagi digunakan sejak saat itu. Beberapa minggu kemudian, polisi baru menemukan paspor pria berusia 24 tahun itu di pelabuhan kota. Para polisi berasumsi bahwa dia mungkin telah diculik oleh organisasi kriminal. Namun, asumsi tersebut hingga kini belum terbukti. Kasus berikutnya dalam video ini juga tidak kalah misteriusnya, meskipun dengan cara yang sama sekali berbeda. Pada tahun 2018, Jett Hall yang berusia 16 tahun, seorang remaja dari negara bagian Idaho, Amerika Serikat, meninggalkan rumah orang tuanya pada malam hari. Dia masuk ke dalam mobil Nissan abu-abunya dan pergi. Dalam perjalanannya, Jett yang nama lengkapnya sebenarnya adalah Matthew Hall, berhenti di sebuah sekolah umum seperti yang ditunjukkan oleh rekaman dari berbagai kamera CCTV di sekolah tersebut. Remaja berusia 16 tahun itu memarkir mobilnya di tempat parkir,
keluar dan berjalan menuju pintu masuk gedung. Ketika melakukan hal itu, remaja tersebut tampak mengenakan semacam perlengkapan perang yang terdiri dari sepatu bot militer, bantalan lutut, serta pelindung mata dan telinga. Judd Hall yang dianggap sangat cerdas dan analitis akhirnya masuk ke dalam sekolah dengan mendobrak pintu depan. Namun hal itu menjadi semakin misterius. Judd kemudian tidak mencuri apapun dari sekolah. Sebaliknya, remaja berusia 16 tahun itu pergi ke loker seorang gadis yang dia cintai, tetapi gadis itu baru-baru ini menolaknya dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin berpacaran dengannya. Judd Hall menaruh amplop berisi $1.000 Amerika di loker gadis itu, dengan cepat melarikan diri, bergegas masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Dia kemudian menghilang tanpa jejak. Ini adalah rekaman terakhir yang ada dari remaja itu dan selama 4 tahun penuh, baik Judd maupun mobilnya tidak muncul dimanapun. Sementara orang tuanya berdoa agar akhirnya bisa bertemu dengan putra mereka lagi, baru pada tahun 2022, para penyelam akhirnya menemukan mobil yang hilang dengan jasad Judd di dalamnya di sebuah sungai yang berjarak 15 meter dari pantai. Cerita berlanjut dengan kasus orang hilang di mana perjalanan impian berubah menjadi mimpi buruk dalam waktu yang sangat singkat. Tapi pertama, mari kita berkenalan dengan Natalee Holloway. Natalee Holloway adalah seorang siswi Amerika yang baru berusia 18 tahun ketika dia melakukan tur ke Pulau Aruba di Karibia dengan teman-teman sekelasnya pada tahun 2005 untuk merayakan kelulusan SMA-nya. Pada awalnya, ini seperti liburan kelulusan pada umumnya. Natalee dan teman-teman sekelasnya menikmati waktu mereka di pulau yang cerah seperti yang ditunjukkan oleh foto-foto terakhirnya. Foto-foto tersebut menunjukkan sang murid yang sedang bersenang-senang di pantai dan berpesta dengan teman-temannya di klub. Suatu malam, gadis berambut pirang berusia 18 tahun itu bertemu dengan 3 pria Belanda di sebuah pesta. Remaja berusia 18 tahun itu terlihat bersama mereka untuk terakhir kalinya pada hari itu. Para pria itu kemudian mengaku kepada polisi bahwa mereka menurunkan Natalee di depan hotelnya. Namun pada kenyataannya, siswi tersebut menghilang tanpa jejak pada malam itu dan tidak pernah muncul kembali. Bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, semakin banyak detail yang terungkap melalui beberapa bukti tidak langsung, menjadi jelas bahwa para pria itu tidak mengantar Natalee ke hotelnya tetapi ke pantai. Di sana, remaja berusia 18 tahun itu mungkin tidak menaruh curiga dan menganggap pesta itu berlangsung tanpa bahaya. Dalam sebuah interogasi, tersangka utama dari ketiga pria tersebut, Joran van der Sloot, kemudian menyeratkan bahwa mereka telah membawa Natalee ke pantai dan menjualnya di sana kepada para penyelundup manusia di Karibia. Namun dia kemudian mencabut kembali pernyataannya. Sejak saat itu tidak ada jejak Natalee Holloway dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Ngomong-ngomong, Sobat Epic bisa menulis kepada kami di kolom komentar kasus mana yang menurut kalian paling membingungkan. Kami penasaran nih. Orang berikutnya dalam video ini juga menghilang selama perjalanan liburan dan keberadaannya pun masih lebih dari sekedar misterius. Kita berbicara tentang penyanyi Daniel Kubelbok yang dikenal dari acara reality show Deutschland Such dan Superstar yang telah menghilang sejak tahun 2018. Saat itu, Daniel Kubelbok ikut serta dalam sebuah pelayaran dan apa yang terjadi di sana menimbulkan banyak pertanyaan yang hingga saat ini belum terjawab. Meskipun sang penyanyi sudah lama dikenal sebagai sosok yang suka berpakaian mencolok dan terkadang berperilaku sedikit aneh, keadaan menjadi sangat aneh di kapal pesiar tersebut. Rekaman terakhir menunjukkan dia mengenakan pakaian wanita di atas kapal. Menurut penumpang lain, dia juga berperilaku sangat tidak biasa, seperti misalnya dia menyangkal bahwa dirinya adalah Daniel Kubelbok pada saat itu. Tiba-tiba saja penyanyi tersebut menghilang dari kapal dan kapten kapal segera mencarinya. Namun semua usaha itu sia-sia. Daniel Kubelbok tetap hilang dan diasumsikan bahwa dia sendiri yang melompat dari geladak kapal ke laut. Meskipun begitu, masih belum jelas apakah hal itu benar-benar terjadi atau apakah dia pergi ke suatu tempat untuk melarikan diri dari hidupnya, seperti yang kadang-kadang diasumsikan oleh orang-orang di internet. Akhirnya, mari kita pusatkan perhatian kita pada kasus hilangnya siswi bernama Michaela Bali. 7 tahun yang lalu, siswi berusia 16 tahun asal Kanada ini mengatakan kepada teman-teman sekelasnya bahwa dia berencana untuk melakukan perjalanan ke beberapa negara dan memiliki uang sebesar 3.500 euro di rekeningnya untuk tujuan tersebut. Pada hari Selasa di bulan April 2016, dia kemudian membolos dari sekolah dan pertama-tama mencoba menjual sebuah cincin di Pegadaian.
Setelah itu, siswa tersebut duduk di sebuah restoran cepat saji di mana kamera CCTV merekamnya. Kalian dapat melihat Michaela menulis pesan teks di telepon genggamnya. Belakangan diketahui bahwa dia hanya mengirimkan kalimat "saya butuh bantuan" kepada seorang teman, tetapi kemudian menulis di pesan teks lain bahwa hal itu telah diurus. Remaja berusia 16 tahun ini juga sering berbicara di telepon. Akhirnya Michaela mendekati seorang wanita di restoran dan bertanya apakah dia bisa memesankan kamar hotel untuknya. Saat makan siang, dia tiba-tiba muncul di sekolahnya dan mengatakan bahwa dia ingin naik bus ke kota besar terdekat. Rekaman terakhir yang ada tentang Michaela akhirnya menunjukkan dia berada di sebuah restoran di dekat halte bus. Keesokan paginya, telepon genggam Michaela Bali dimatikan dan akun media sosialnya juga sudah tidak digunakan lagi. Polisi kemudian mengetahui bahwa Michaela Bali tidak pernah naik bus. Selain itu, dia juga tidak memiliki uang di rekeningnya sebanyak yang dia ceritakan kepada teman-teman sekelasnya. Hingga saat ini belum ada bukti keberadaan Michaela Bali. Dalam video kami lainnya, kami memiliki lebih banyak kasus yang menarik yang dibaliknya terdapat kisah-kisah mengejutkan. Jika Sobat Epic tertarik, bisa langsung mengunjungi Story Epic dan beranda video kami ya. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai video kami kali ini. Klik subscribe jika kalian ingin berlangganan Story Epic gratis. Sampai jumpa lagi di video-video kami lainnya yang lebih mendebarkan lagi ya guys. Ciao!